Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami, Dr. Yahmin Setiawan Mars, di acara Sehati Sehat Islami. Pada kesempatan kali ini, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita ingin sedikit berbagi dan sharing tentang satu tema atau satu topik yang insya Allah berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat, khususnya di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita paham betul bahwa di negeri kita Indonesia terdapat beberapa permasalahan penyakit, terutama penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia. Disebabkan karena angka kematian dan angka kesakitan pasien-pasien yang menderita penyakit tersebut masih cukup tinggi. Nah, salah satunya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang penyakit tuberkulosis atau TB. Sehingga tema kita pada kali ini adalah mengupas secara tuntas tentang penyakit tuberkulosis atau TB. Kita ingat betul bahwa Allah mengingatkan kita, suatu kaum kalau ingin berubah, baik itu menjadi baik tentunya, maka kaum itu harus melakukan ikhtiar atau usaha yang tentunya mendukung ke arah bagaimana mencapai perubahan yang arah lebih baik itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana permasalahan kesehatan yang kita hadapi, terutama berkaitan dengan penyakit tuberkulosis ini atau TB ini, bisa terselesaikan dan masyarakat kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, kita akan kumpas tuntas tentang penyakit TB ini. Mudah-mudahan akan memberikan banyak manfaat buat pemirsa sahabat Zakat TV yang berbahagia. Apa sih penyakit tuberkulosis atau TB itu? Secara sederhana bisa dikatakan bahwa penyakit tuberkulosis atau TB merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang menyerang terutama adalah sistem pernafasan kita. Walaupun memang penyakit tuberkulosis ini bisa menyerang ke seluruh organ tubuh kita yang ada dalam diri kita. Jadi penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Kenapa masih menjadi masalah? Karena secara data ditemukan bahwa penyakit tuberkulosis ini menyebabkan angka kematian dan angka kesakitan yang masih cukup tinggi, baik di dunia maupun juga di Indonesia. Nah, apa datanya? Pada tahun 2010, WHO mengeluarkan data bahwa pasien TB di dunia yang meninggal setiap tahunnya kurang lebih mencapai angka 1,7 juta pasien meninggal karena TB di dunia. Di Indonesia sendiri didapatkan data bahwa pasien yang meninggal karena TB mencapai angka 169 pasien per hari. Bayangkan, 169 pasien per hari meninggal karena penyakit TB di negeri kita Indonesia. Data lain mengatakan bahwa jumlah pasien baru yang bertambah tiap tahun di dunia angkanya mencapai 9,7 juta pasien baru. Luar biasa betapa besarnya pasien-pasien baru yang ditemukan di dunia yang menderita penyakit tuberkulosis. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah permasalahan TB yang kita hadapi. Angka kematian yang masih tinggi dan angka pasien yang juga ternyata setiap tahun tidak berkurang malah bertambah. Dan Indonesia pun ternyata menempati urutan nomor 5 di dunia dalam jumlah penderita atau pasien TB yang ada. Agar penyakit TB ini tidak ada lagi di Indonesia, maka harus dilakukan ikhtiar atau usaha yang lebih kuat secara bersama-sama. Dan pemerintah bersama masyarakat sesungguhnya sudah bekerja sama bagaimana menanggulangi, melakukan program-program penanganan penyakit TB ini di negeri kita. Namun ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul yang menjadi kendala, yang menjadi penghambat kenapa program ini belum berhasil sesuai dengan harapan. Di antaranya adalah, pertama, masih adanya stigma negatif di masyarakat. Yang kedua,
waktu pengobatannya yang cukup lama, kurang lebih antara 6 sampai 9 bulan. Yang ini membuat pasien menjadi bosan dan akhirnya berhenti pengobatannya tidak sampai tuntas. Yang ketiga adalah karena adanya faktor ekonomi, kemiskinan, adanya faktor penyakit lain yang menunjang seperti misalnya HIV dan AIDS, dan juga faktor kekebalan terhadap obat yang diberikan. Nah, inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab belum berhasilnya program TB yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, ini menuntut sekali lagi usaha bersama kita, usaha bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat serta stakeholder terkait bagaimana bisa menyelesaikannya. Seperti tadi, bagaimana Allah menganjurkan, memerintahkan kalau kaum ingin berubah, maka berubahlah dengan sekuat tenaga yang dimiliki. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, dalam kesempatan ini, melihat data-data dan melihat fakta-fakta betapa TB masih menjadi masalah kita, maka kami ingin berbagi, memberikan penjelasan, memberikan informasi apa sih TB itu secara lengkap, sehingga sahabat Zakat TV bisa memahaminya dan mengetahuinya, serta berkontribusi dalam program-program penanganan TB ke depan. Paling tidak adalah dari sisi penyampaian informasi kepada lingkungan terdekat, keluarga kah, masyarakat, atau lingkungan sekitarnya. Nah, saya akan kupas satu persatu mulai dari apa gejala-gejala yang muncul pada penyakit TB, lalu bagaimana pemeriksaannya, lalu bagaimana pengobatannya, lalu bagaimana pencegahannya. Sehingga informasi ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan sahabat Zakat TV bisa berperan sebagai masyarakat yang juga berkontribusi dalam keberhasilan program ini. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, saya akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, sekali lagi saya ingin tekankan, penyakit TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular disebabkan oleh kuman. Jadi penyebabnya adalah kuman, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan kuman Mycobacterium tuberculosa atau tuberkulosis. Jadi, penyakit ini bukan karena virus, bukan karena keturunan, bukan karena guna-guna, dan yang lain sebagainya. Jadi, disebabkan oleh kuman. Yang mana kuman ini masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan yang ada dalam diri kita. Tetapi, kuman TB ini bisa menyerang seluruh organ tubuh yang ada dalam kita, bukan hanya saluran pernafasan. Dan yang perlu diketahui adalah, kuman ini bisa terkena bukan hanya orang dewasa, tapi juga pada anak-anak, bahkan balita. Semua umur bisa terkena dengan kuman ini dan akhirnya menderita penyakit tuberkulosis. Jadi ini penyakit yang bisa ada pada laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang kedua adalah apa sih gejala atau tanda-tanda yang sering muncul pada orang-orang yang diduga sakit tuberkulosis. Nah, gejala-gejala ini penting diketahui supaya sahabat Zakat TV yang berbahagia bisa melihat dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Kalaulah ada gejala-gejala seperti ini, maka dicurigai sakit TB dan perlu segera melakukan tindakannya. Nah, untuk gejala-gejalanya itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan gejala utama dan ada yang disebut dengan gejala tambahan. Nah, apa gejala utama orang yang dicurigai sakit tuberkulosis atau TB ini? Kita harus bedakan gejala pada orang dewasa dan gejala pada anak-anak. Karena pada dua kelompok usia ini berbeda gejala utamanya. Pada orang dewasa, yang perlu menjadi perhatian sahabat Zakat TV adalah ketika kita menemui seseorang, orang dewasa tentunya, yang mengalami batuk, berdahak lebih dari 1-2 minggu, yang tidak mengalami perbaikan walaupun sudah diobati sementara. Nah, ini harus berhati-hati. Jadi sekali lagi adalah batuk berdahak lebih dari 1-2 minggu yang tidak mengalami perbaikan ketika sudah diobati dengan obat yang sederhana. Kita harus lebih care
kita harus lebih perhatian bahwa itu adalah salah satu gejala utama orang yang dicurigai sakit TB pada orang dewasa. Lalu apa gejala utama pada anak-anak? Ini agak berbeda. Karena pada anak-anak, dia tidak bisa mengeluarkan dahak pada saat berbatuk, maka gejala utama yang menjadi perhatian kita adalah ketika kita menemui seorang anak usia 0 sampai 11 atau 12 tahun, ternyata dia mengalami tidak penambahan berat badan sesuai dengan ukuran usianya, walaupun sudah diberikan asupan makanan secara benar dan tepat. Jadi berat badannya tidak bertambah. Mungkin kalau yang secara sederhana, pada balita, bayi di bawah usia 5 tahun, ketika dia datang ke posyandu, lihatlah kartu menuju sehatnya atau KMS-nya, dan lihatlah titik pantauannya. Apakah selama 3 bulan atau sampai 6 bulan, ternyata berat badan tidak bertambah. Maka kita wajib mencurigai kemungkinan si anak itu menderita penyakit tuberkulosis. Nah, itu gejala utama yang harus diketahui oleh kita semua dan juga sahabat Zakat TV yang berbahagia. Lalu apa gejala tambahan lainnya? Nah, gejala tambahan lainnya adalah pada orang dewasa biasanya muncul keluhan lemas, lemah gitu ya. Lalu muncul keluhan berat badan yang semakin berkurang karena nafsu makannya juga berkurang gitu ya. Lalu muncul keringat pada malam hari walaupun tidak beraktivitas, walaupun sudah menggunakan kipas angin atau AC. Itulah beberapa gejala yang muncul sebagai gejala tambahan pada orang yang kita curigai sakit TB pada orang dewasa. Jadi kalau ada orang dewasa sekali lagi di lingkungan terdekat kita yang ada gejala utama tadi dan gejala tambahan, maka kita harus lebih care, siapa tahu ini dicurigai sakit TB. Lalu bagaimana pada anak-anak untuk gejala tambahannya? Selain berat badan yang tidak naik selama 3-6 bulan, walaupun sudah diberi asupan makanan yang cukup, maka yang perlu diperhatikan adalah keluhan-keluhan lainnya. Misalnya, batuk dalam waktu cukup lama, gitu ya. Lalu juga rasa demam yang dalam waktu cukup lama, gitu ya. Lalu terlihat sekali anaknya lesu, lemah, tidak bernafsu makan. Ya. Itu adalah beberapa gejala tambahan pada anak-anak yang kita curigai sakit tuberkulosis. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah yang perlu difahami tentang gejala utama dan gejala tambahan pada orang-orang di sekitar lingkungan kita. Sehingga kalau kita temukan itu, segeralah beritahukan kepada mereka bahwa kemungkinan mereka sakit tuberkulosis dan mereka diberitahu harus kemana. Agar kasus mereka tidak semakin parah, tidak semakin berat karena penanganannya tidak tepat dan tidak pas. Nah, itu yang kedua, tentang gejala utama dan gejala tambahan pada orang-orang yang kita curigai menderita penyakit tuberkulosis. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah sahabat Zakat TV, apa tindakan lanjutnya ketika ada orang-orang di sekitar mereka yang kita curigai sakit TB. Ini penting karena ini merupakan tindak lanjut kita ke depan. Kita akan bahas ini pada sesi yang kedua. Tetaplah ikuti Sehati Kita pada kali ini, sahabat Zakat TV. Insya Allah kita akan bahas banyak tentang TB dan ini akan bermanfaat buat kita semua. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi berikut ini. Tadi kita berhenti pada pembahasan tentang bagaimana yang harus kita lakukan ketika
ada seseorang dalam lingkungan terdekat kita atau masyarakat kita yang kita curigai menderita atau sakit tuberkulosis. Ini hal yang penting sahabat Zakat TV yang berbahagia, karena kita berkewajiban, kita bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, mengarahkan dan membantu orang-orang yang kita curigai dengan sakit TB itu untuk bisa menindaklanjutinya. Kita ingat betul bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan informasi yang benar, informasi yang baik kepada seseorang, dan orang itu mengikuti informasi kita, maka sesungguhnya kita mendapatkan ganjaran pahala yang sama dari orang yang mengikuti apa yang kita anjurkan tersebut. Nah, ini hal yang penting menjadi perhatian kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita wajib memberitahukan kepada mereka yang ternyata memiliki gejala utama dan gejala tambahan TB tersebut untuk melakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan yang sudah terlatih dalam penanganan kasus tuberkulosis ini. Ada di manakah mereka? Mereka ada di puskesmas, mereka ada di klinik-klinik kesehatan seperti klinik kami misalnya di LKC dan di RST Dompet Duafa. Mereka ada di rumah sakit terdekat dalam lingkungan kita. Jadi kita wajib menganjurkan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan agar dipastikan apakah mereka benar-benar sakit TB atau tidak. Karena kalau mereka benar-benar sakit TB, maka harus diobati. Karena kalau tidak diobati, sekali lagi, mereka akan menularkan penyakit tuberkulosis atau TB ini kepada lingkungan terdekat mereka. Nah, apa yang kita lakukan? Kita antarkan mereka atau kita beritahukan untuk melakukan pemeriksaan, dan biasanya dokter atau tenaga kesehatan akan melakukan anamnesa atau wawancara serta melakukan pemeriksaan. Terutama sekali adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan laboratorium. Secara standar nasional dan juga WHO, pada pasien yang dicurigai TB orang dewasa, wajib dilakukan yang namanya pemeriksaan dahak atau sputum BTA. Jadi, dahak yang keluar atau sputum yang keluar itu diambil sebanyak 3 kali, yaitu pada saat datang, pada saat besok pagi, dan pada saat datang siang harinya. Diperiksa di laboratorium, dilakukan pewarnaan, dilihat apakah terdapat kuman tuberkulosisnya dalam dahaknya tersebut. Kalau ternyata didapatkan kuman dalam dahaknya, maka orang tersebut dinyatakan positif sakit tuberkulosis. Maka padanya wajib untuk diobati. Pada anak-anak biasanya dilakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya yang paling utama adalah pemeriksaan mantuk tes dan pemeriksaan ronsen apabila diperlukan. Jadi inilah beberapa pemeriksaan laboratorium dan penunjang pada orang-orang yang dicurigai sakit tuberkulosis. Nah, apabila hasilnya ternyata positif, maka mereka harus berobat. Berobat secara tuntas sampai selesai, sampai dengan sembuh. Inilah ikhtiar selanjutnya yang harus dilakukan. Karena kalau mereka berobat, bukan hanya kebaikan untuk diri mereka, tapi juga untuk lingkungan terdekat mereka. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang perlu diketahui adalah untuk proses pengobatan tuberkulosis ini, pemerintah kita, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan WHO dan stakeholder terkait sudah meluncurkan program pengobatan TB secara gratis, secara cuma-cuma. Artinya obat diberikan tanpa ada biaya yang diminta kepada si pasien. Ini adalah upaya pemerintah dan dunia internasional bagaimana untuk mengatasi penyakit TB ini. Jadi, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai takut, jangan sampai ragu-ragu untuk mengikuti pengobatan ini. Obatnya gratis, diberikan selama 6 sampai 9 bulan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah peran kita untuk memeriksakan dan mendapatkan pengobatan pada pasien yang didiagnosa sakit TB tersebut. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi berikutnya. Ada beberapa poin lagi yang kita sampaikan. Tetaplah mengikuti acara Sehati pada kali ini.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengupas tuntas penyakit tuberkulosis pada kesempatan sehati kali ini. Tadi kita berhenti pada pembahasan tentang pengobatan tuberkulosis. Nah, yang paling penting dalam pengobatan tuberkulosis ini adalah selain obatnya gratis, maka setiap pasien yang dinyatakan sakit tuberkulosis harus meminum obatnya sampai selesai, sampai tuntas, sampai dinyatakan sembuh. Pengobatan tuberkulosis ini dilakukan selama 6 sampai 9 bulan. Di 2 bulan pertama, obat diminum setiap hari, dan 4 bulan atau 7 bulan berikutnya, obat diminum sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Nah, ini menjadi perhatian penting buat para pasien yang dinyatakan sakit tuberkulosis. Karena kalau mereka berhenti sebelum pada waktunya dinyatakan selesai, biasanya akan menimbulkan kekambuhan di masa-masa yang akan datang dan menyebabkan kekebalan obat pada kasus TB pada penemuan yang berikutnya. Ini akan jauh lebih berbahaya, akan jauh lebih menular, menyebabkan sakit pada masyarakat di sekitar kita. Jadi pengobatannya harus dilakukan secara rutin, sesuai dengan anjuran dokter sampai tuntas, sampai dinyatakan sembuh. Nah, inilah upaya yang kita lakukan. Kalau ini dijalankan, maka insya Allah tuberkulosis yang diderita oleh seseorang bisa disembuhkan, bisa tuntas, dan yang terpenting tidak menularkan kepada yang lain. Nah, inilah tahapan-tahapan bagaimana kita apabila menemukan orang yang dicurigai sakit tuberkulosis pada lingkungan terdekat kita, baik keluarga, baik masyarakat, maupun juga lingkungan terdekat kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, selain upaya pengobatan, yang terpenting juga adalah upaya pencegahan. Bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit tuberkulosis ini? Ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan untuk upaya-upaya pencegahan. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus pastikan orang-orang yang dinyatakan sakit tuberkulosis itu untuk bisa berobat sampai sembuh. Ingat, sampai sembuh. Agar apa? Supaya mereka tidak menularkan lagi kepada yang lainnya. Inilah bentuk pencegahan yang paling utama yang harus kita lakukan. Jadi dengan menyembuhkan sumber penularan, maka tidak akan ada lagi penularan yang lain dalam lingkungan terdekatnya. Karena tuberkulosis ini dalam sebuah teori dinyatakan bisa menularkan kepada 10 orang terdekat dalam lingkungan si pasien yang menderita sakit tuberkulosis ini, terutama pada orang dewasa. Upaya pencegahan yang kedua adalah senantiasa kita memenuhi asupan gizi yang baik dalam diri kita. Senantiasa memperbaiki gaya hidup kita, berolahraga, beraktivitas, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, dan segala macam. Sehingga kita memiliki daya tahan tubuh yang baik. Yang ketiga, pada anak-anak kita yang balita terutama atau bayi, bisa diberikan imunisasi BCG. Kenapa? Karena imunisasi BCG bisa memberikan kekebalan tubuh pada si bayi ketika mendapatkan serangan penyakit TB pada dirinya. Nah, itulah beberapa upaya pencegahan kita yang tentu juga penting adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kesimpulan kita pada sesi kali ini adalah, pertama, kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada satu penyakit yang namanya tuberkulosis atau TB yang menular, yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat kita di Indonesia dan di dunia. Yang kedua adalah, kita harus berusaha bagaimana bisa mengatasi masalah ini. Sekuat tenaga, sekemampuan kita, memanfaatkan semua resources yang kita miliki. Terutama
bagaimana memanfaatkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah kita. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktiflah kita semua dalam menemukan pasien, dalam mengajak mereka memeriksa, dalam memastikan mereka berobat sampai tuntas, sampai sembuh. Sehingga harapannya sumber penularan bisa dikurangi atau dihentikan. Dan yang terakhir adalah lakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua, kita bisa berperan aktif dalam keberhasilan program TB di negeri kita, dan negeri kita menjadi bebas dari penyakit TB di masa-masa yang akan datang. Demi kebaikan dan kesehatan anak, cucu, dan generasi kita yang akan datang. Demikianlah sahabat Zakat TV yang berbahagia, sesi kita pada sehati kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan bertemu pada kesempatan yang lain dengan topik yang lain yang insya Allah sama-sama bermanfaat. Dan sampai berjumpa pada kesempatan sehati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.